Benarkah profesi guru, dosen, dan pustakawan akan hilang di era industri 4.0, 5.0? Oke, teman-teman, harus kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan era industri 4.0, 5.0. Pak Jokowi sering menyampaikan ini, cuman sayang beliau tidak pernah menyampaikan apa yang terjadi di era industri itu. Sayalah yang selalu menyampaikan, baik di dalam artikel saya, di dalam buku-buku saya, dan di dalam video saya, bahwa di era itu tenaga kerja manusia akan digantikan oleh robot. 80 juta jenis pekerjaan akan hilang, dan 90 juta pekerjaan baru akan muncul. Jadi kita harus mulai lagi dari awal. Tapi kita tenang-tenang saja, karena memang bangsa kita selalu tidak siap. Mengapa tidak siap? Memang karena kurang baca, kurang informasi. Dan kita tidak mau yang berat-berat, kita maunya yang ringan-ringan saja, sesuai dengan sifat bangsa kita, yang kata dunia adalah negara pemalas. Bukan saja malas jalan, tapi juga malas baca buku. Sehingga kita menjadi negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Tingkat literasi kita rendah, kecepatan baca bangsa kita rendah. Kita juga negara yang kreativitas dan produktivitasnya sangat rendah di dunia. Ini yang menyebabkan kita mengimpor gula, terigu, beras, sayur-sayuran dan buah-buahan, serta garam dan air dari luar negeri. Kalau bangsa kita begini terus, maka kita khawatir ya, apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak siap. Kementerian Pendidikan kita belum mampu meningkatkan mutu pendidikan kita. Perpustakaan kita belum mampu meningkatkan minat baca bangsa kita. Pada akhirnya, kita menjadi bangsa yang, bodoh. Karena menurut UNESCO, pengertian bodoh bukan lagi tidak bisa baca tulis, tapi minat bacanya rendah. Dan kita masuk di dalamnya. Jadi bukan kata saya ya. Ini kata UNESCO dan menurut Alvin Toffler, seorang futuris yang menulis buku Future Shock, Kejutan Masa Depan. Beberapa pekerjaan yang akan hilang di era industri tersebut adalah buruh ya. Mesin-mesin industri digantikan oleh robot. Kalau enggak, ya perusahaan itu kalah. Perusahaan hanya akan dihadapkan dua pilihan. Apakah mereka tetap menggunakan padat karya atau padat modal? Kemudian apa lagi? Ya, pekerjaan-pekerjaan seperti kasir, pramuniaga, marketing, terutama marketing offline ya, karena semua sudah dikerjakan oleh internet dan robot. Kemudian sopir juga akan hilang karena kendaraan tidak lagi memerlukan sopir. Pengacara, dokter, wartawan, semuanya sudah tidak ada lagi. Semua orang bisa jadi wartawan. Artificial intelligence akan mampu menggantikan tenaga wartawan membuat berita-berita. Dan yang menarik bagi saya adalah hilangnya pekerjaan guru, dosen, profesor, dan pustakawan. Saya akan membahas 3 hal: dosen, guru, dan pustakawan. Anda jawab, bisakah Anda sekarang belajar di Amerika tanpa harus meninggalkan Indonesia, bahkan meninggalkan kampung Anda? Anda bisa tetap bertani, Anda tetap bisa berdagang di rumah Anda, dan Anda bisa mengikuti kuliah di Harvard University atau negara-negara lain di dunia ini. Dan Anda bisa mendapatkan ijazah dari mereka tanpa Anda harus berada di negara mereka. Itulah luar biasanya internet dan robot. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sekolah? Tentu saja bisa. Sekarang sudah banyak orang yang memilih sekolah di rumah. Nah, sekarang bagaimana dengan pustakawan? Menurut saya, kehadiran internet dan robot atau era industri 4.0, 5.0 ini akan membantu banyak sekali para penulis dan masyarakat dalam meningkatkan literasi mereka. Anda bisa membayangkan apa yang terjadi jika sebuah perpustakaan kantor pusat harus menyuplai ribuan buku kepada perpustakaan-perpustakaan di daerah. Mengapa mereka harus menyuplai buku itu? Karena kalau dipesan dari pusat, tentunya harganya lebih murah. Walaupun itu berarti ada komisi yang diberikan kepada kantor pusat perpustakaan atau siapapun yang menjadi purchasing di dalamnya. Anggaran akan disusun berdasarkan permintaan berapa harga buku, bukan dikurangi komisi. Lalu komisi yang untuk siapa? Yaitu untuk, tentu saja ada yang menerima komisi itu. Udah wajar ya di Wakanda, itu udah biasa. Walaupun bagian keuangan tahu, mereka tutup mata saja karena nggak ada undang-undangnya yang melarang itu ya. Oke, mari kita lihat ada sebuah negara namanya Konoha, sangat cerdas ya. Dan ada negara namanya Wakanda yang sangat tidak cerdas. Bayangin, dia perlu 1 triliun untuk memesan buku dan mengirim buku ini ke misalnya 200 kabupaten. Saya sudah menghitung, untuk 2 juta buku saja misalnya, negara Wakanda harus mengeluarkan uang 1 triliun setiap tahun untuk perpustakaan. Nah, karena banyaknya perpustakaan, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan di sekolah-sekolah.
SD, SMP, SMA, sehingga pemerintah kekurangan tenaga pustakawan. Lalu yang menjadi pustakawan ya guru BK, ya, atau mungkin pesuruh kantor. Ya, karena nggak ada tenaga yang ngurusnya. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi perpustakaan kita. Nah, mari kita lihat negara Konoha. Ya, Konoha ini dia cerdas. Dia tahu bahwa buku sebentar lagi akan jadi barang antik, akan jadi artefak, dan perpustakaan akan menjadi museum. Karena itu mereka tidak mau membuat perpustakaan buku fisik. Mereka buatnya digital library atau perpustakaan digital. Bagaimana caranya? Tidak semua buku bisa didigitalkan karena ini menyangkut hak cipta. Kita tidak mungkin meminta pada Robert T. Kiyosaki kita bayar 20 juta kemudian dia memberikan hak ciptanya kepada kita. Nggak bisa memang ya. Tapi untuk warga negara Indonesia dan mungkin negara-negara tetangga, honorarium 20 juta itu besar untuk satu buku. Setahun pemerintah harus bayar kepada saya 20 juta. Tahun depan bayar lagi 20 juta. Saya senang sekali. Oke? Pemerintah bisa membayar 1.000 orang seperti saya menulis buku yang dibutuhkan pemerintah, yang dibutuhkan masyarakat, dan pemerintah membayar 20 juta per penulis. Senang nggak penulis? Senang ya. 20 juta itu berapa sih? Dikali 1.000 hanya 20 miliar. Jadi kalau di bukunya digital kan pemerintah bebas menyebarluaskan kemana saja. Silakan orang membacanya. Mau dimanapun di dunia ini baca silakan. Karena sudah dibayar oleh pemerintah 20 juta. Penulis juga senang-senang saja bukunya disebarluaskan. Kalau dibayar 20 juta, saya pikir profesi pengarang ini dia akan menulis buku menjadi profesinya. Bayangkan 20 juta sebulan aja dia bisa hidup, apalagi kalau dia buat 4 buku. Udah 80 juta. Kaya raya penulis ya. Tapi di Indonesia nyatanya sangat miskin. Sama di negara Wakanda juga begitu ya. Nah, akhirnya pemerintah tidak bisa buat buku digital karena nggak berani bayar penulisnya. Maka mereka membeli saja buku. Ini gampang cara berpikirnya yang tidak kreatif ya. Mereka beli. Kemudian mereka sebarkan walaupun biayanya 1 triliun lebih. Jangan lupa, bukan hanya membeli bukunya, tapi harus ada ongkos kirimnya. Dan berapa banyak utang kita harus dibabat hanya untuk membuat buku ini. Tidak ramah lingkungan. Tapi bagaimana dengan negara Konoha tadi? Nggak perlu ada perpustakaan besar, mewah, banyak, nggak perlu. Nggak ada buku yang perlu dipajang. Yang ada hanya Kindle. Kindle itu seperti ini, ya, tab. Ya, kemudian bisa dibuka seperti buku. Seperti ini ya. Dan kemudian dia tidak bisa digunakan untuk buka yang lain, apalagi nonton dan mendownload film porno. Nggak bisa. Dia hanya bisa untuk baca buku. Dan di sini ada buku pilihan. Kalau kita panggil buku sejarah, dia keluar buku sejarah. Nah, di perpustakaan Konoha itu hanya ada 100 Kindle seperti ini. Berapa sih harganya ini? Paling mahal 3 juta. 2 juta juga sudah dapat. Bahkan saya lihat 1,5 juta juga sudah dapat. Katakanlah harganya 2 juta. 2 juta dikali katakanlah 3.000 perpustakaan, paling banyak 5 miliar. Yang dia harus dikeluarkan pemerintah, pengeluaran budget pemerintah adalah satu, pembelian Kindle yang tidak sampai 20 miliar. Membayar pengarang yang mungkin sekitar 20 miliar atau total 40 miliar. Dan satu lagi, membuat server intranet. Bukan internet ya, intranet. Jadi orang tetap mau ke perpustakaan digital walaupun mereka sudah bisa mengakses di rumah. Bedanya kalau di rumah mereka memakai kuota sendiri. Tapi kalau mereka datang ke perpustakaan, mereka bisa menggunakan intranet, tidak berbayar. Ya, mereka mau download buku di sana, bisa. Dan nggak perlu bayar. Karena intranet. Ya, untuk mengenai internet ini silakan Anda pelajari ya, bahwa ini adalah server di lokal yang bisa diakses lewat HP kita, atau lewat Kindle kita, atau lewat tab kita, tanpa harus bayar. Jika pemerintah kita cerdas, seperti negara Konoha ya, yang menggunakan Kindle, intranet, dan membayar para pengarang buku, siapa yang sejahtera? Penulis dan pembaca dimudahkan. Pustakawan tidak perlu kekurangan, karena satu perpustakaan cukup satu. Di sekolah-sekolah menurut saya, bahkan office boy pun bisa mengendalikannya. Apalagi ada guru BP. Mereka tidak perlu ilmu perpustakaan. Yang mereka perlu tahu adalah bagaimana mengelolanya melalui aplikasi perpustakaan yang ada di sini. Dulu saya berpikir bahwa buku tidak mungkin digantikan oleh Kindle atau Android. Tapi faktanya, mau tidak mau, teknologi akan menggilas kita. Karena itu saya menurunkan ego saya dengan mengajarkan bagaimana cara membaca e-book dengan cepat. Kalau saya bisa mengajarkan satu hari baca 5 buku, e-book kita bisa membaca bahkan 10 buku dalam waktu hanya beberapa jam saja.
Apalagi sebentar lagi sudah ada artificial intelligence. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk melakukan apapun. Memang belum semuanya bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Itulah yang masih bisa kita manfaatkan. Tapi kita harus mengejarnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama di bidang literasi, di bidang pendidikan, harus melihat dari kacamata masa depan, bukan masa kini. Harusnya dari dulu pemerintah harus sudah mewajibkan baca yang terukur. Dan itu harus ada reward and punishment-nya. Itu tidak dilakukan pemerintah kita. Itu yang dilakukan pemerintah Thailand. Sehingga Thailand bisa menjadi negara yang mampu baca 5 buku, kita 1 pun tidak. Yang minat bacanya naik 65,1%, kita 0,01%. Kebijakan kita, selalu saya mengatakan, selalu terlambat. Pak Jokowi sendiri yang mengatakan di depan para calon peserta pelatihan di Bank Indonesia, bahwa banyak pejabat kita masih terkaget-kaget, terbengong-bengong. Ketika membuat regulasi ini udah tertinggal lagi. Harus membuat regulasi kedua. Jadi gajinya habis saja untuk bikin regulasi yang sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Karena minat baca dan kecepatan baca bangsa kita yang rendah dan gaptek, makanya kita tidak bisa melihat dari kacamata masa depan. Kalau kita bisa melihat kacamata masa depan, harusnya wajib baca itu sudah dari kemarin. Baca cepat sekarang saatnya. Karena bangsa kita ini jauh sekali tertinggal. Dan ini juga sudah bentar lagi akan selesai, karena harus sudah kita bagaimana cara membaca e-book dengan cepat, mudah, dan efektif. Pemerintah ini lamban, ya. Karena itu wajar kalau kita menjadi mutu pendidikannya terendah di dunia, skor PISA-nya terendah di dunia, kreativitasnya terendah di dunia, dan produktivitas rakyatnya terendah di dunia. Kita jadi negara yang nggak mandiri, sama dengan negara Wakanda itu, ya, yang negaranya itu rakyatnya bodoh, pada akhirnya rakyatnya menghancurkan infrastruktur yang sudah dibangun dengan biaya triliun dan bertahun-tahun dalam waktu hanya sekejap. Mikir kita Cak Lontong. Salam Alpateta, salam Power Ranger, siap berubah.